Shalom, selamat pagi. Video ini berisi tentang pembahasan materi beserta latihan-latihan soal Bupena 5A, tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 sampai dengan 3. Silahkan disimak dan jangan lupa di subscribe ya, supaya tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Pembelajaran 1 muatan bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Menentukan ide pokok dalam teks. Sebuah teks terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks. Dengan mengetahui ide pokok yang terkandung dalam suatu teks, kamu akan lebih mudah mengetahui masalah utama yang disajikan di dalam teks tersebut. Bupena halaman 53 sampai dengan 54, latihan muatan bahasa Indonesia KD 3.1. Bacalah teks yang ada di buku Bupena halaman 53. Kemudian, tuliskan ide pokok dari masing-masing paragraf. Paragraf yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu bergerak dari tempat satu ke tempat lain. Umumnya, kita berpindah tempat dengan cara berjalan. Berjalan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti melangkahkan kaki bergerak maju. Nah, ide pokok paragraf pertama ini adalah arti berjalan. Paragraf yang kedua, kita dianjurkan melangkahkan kaki sekitar 10.000 langkah setiap hari untuk menyehatkan tubuh kita. Namun, berjalan juga dapat mengakibatkan gangguan kesehatan jika dilakukan dengan tidak benar, seperti berjalan dengan langkah terlalu lebar atau sambil menunduk. Oleh karena itu, kita harus mengetahui cara berjalan yang benar agar tubuh kita tetap sehat. Ide pokok paragraf kedua ini, cara berjalan yang benar agar tubuh sehat. Paragraf yang ketiga, berjalan dengan benar berarti memperhatikan lebar langkah dan posisi tubuh saat berjalan. Lebar langkah saat berjalan yang benar adalah selebar tulang pinggul. Posisi tubuh saat berjalan juga harus tegak dan tetap santai, tidak terlalu kaku. Jangan berjalan sambil menunduk, karena hal ini akan menambah beban pada panggul kita. Ide pokok paragraf ketiga tersebut adalah cara berjalan yang benar. Muatan IPA KD 3.1 dan 4.1. Cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Kita perlu menjaga kesehatan tulang dan otot karena hampir semua aktivitas kita menggunakan alat gerak berupa tulang dan otot. Berikut cara memelihara kesehatan alat gerak. Coba perhatikan gambar pertama ini. Makan makanan yang bergizi dan seimbang. Gambar yang kedua, posisi tubuh tegak saat berdiri. Gambar yang ketiga, berolahraga secara teratur. Nah, itu ada 3 cara memelihara kesehatan alat gerak. Kita masuk ke pembelajaran yang kedua, muatan IPA KD 3.1 dan 4.1, penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia. Contoh penyakit dan kelainan pada tulang manusia. Yang pertama, retak dan patah tulang. Retak dan patah tulang disebabkan oleh benturan benda keras
berupa kecelakaan atau jatuh. Yang kedua, rakitis. Rakitis disebabkan kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D. 3. Skoliosis, lordosis, dan kifosis. Ketiga ini adalah kelainan tulang punggung. Skoliosis merupakan kelainan tulang punggung membengkok ke arah samping tubuh. Lordosis merupakan kelainan tulang punggung membengkok ke arah depan tubuh. Tubuh tampak membusungkan badan. Nah, yang ketiganya, kifosis merupakan kelainan tulang punggung membengkok ke arah belakang tubuh. Tubuh jadi tampak membungkuk. Nah, penyakit kelainan pada tulang manusia yang keempat adalah osteoporosis. Osteoporosis disebabkan menurunnya kepadatan tulang. Penurunan kepadatan tulang ini karena tulang kekurangan fosfor dan kalsium. Osteoporosis mengakibatkan tulang terasa nyeri atau mudah patah saat jatuh. Bu Pena halaman 56 sampai dengan 57, latihan muatan IPA KD 3.1. Pertanyaan yang pertama, apa penyebab seseorang dapat mengalami patah atau retak tulang? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya, penyebabnya adalah benturan benda keras, baik berupa kecelakaan ataupun jatuh. Pertanyaan nomor 2, menurut pendapatmu, apa upaya yang perlu kita lakukan untuk mencegah rakitis? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya, makan makanan bergizi seimbang. Pertanyaan nomor 3, perhatikan gambar di buku Bu Pena halaman 57. Pertanyaan 3A-nya, apakah mengangkat beban seperti pada gambar baik untuk kesehatan tulang? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya kurang baik karena dapat mengganggu pertumbuhan tulang. Pertanyaan 3B, apa kelainan yang dapat ditimbulkan akibat terus-menerus membawa beban yang berat seperti pada gambar? Jawabannya, kelainan tulangnya adalah kifosis. Nah, tadi sudah dijelaskan ya. Kifosis itu merupakan kelainan tulang punggung membengkok ke arah belakang tubuh. Tubuh jadi tampak membungkuk. Muatan bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1 menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Kamu dapat menentukan ide pokok dari gambar. Cara menentukan ide pokok dari gambar meliputi: yang pertama, perhatikan apa saja yang ada pada gambar dan bagaimana situasi dalam gambar. Yang kedua, kamu dapat menentukan ide pokok dari gambar berdasarkan objek-objek yang ada pada gambar tersebut. Bu Pena halaman 57, latihan muatan bahasa Indonesia KD 3.1. Perintahnya adalah perhatikan gambar-gambar di buku Bu Pena halaman 57. Kemudian tuliskan ide pokok yang sesuai dengan kegiatan pada gambar. Nah, bisa dilihat ya gambar di Bu Pena halaman 57. Gambar yang pertama, ide pokoknya pohon ditebang untuk diambil kayunya. Gambar yang kedua, ide pokoknya kayu diolah oleh pengrajin. Gambar yang ketiga, ide pokoknya hasil dari olahan kayu. Muatan SBDP KD 3.1 dan 4.1, pengertian komik. Komik adalah cerita bergambar yang bersifat lucu dan umumnya mudah dicerna.
serta dibuat secara khas dengan paduan kata-kata. Cerita dalam komik disajikan dengan adegan beberapa gambar yang disusun secara berurutan. Fungsi kata-kata pada komik adalah untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Bu Pena halaman 58, latihan muatan SBDP KD 3.1. Pertanyaan nomor 1, apa fungsi gambar dalam komik? Jawabannya menggambarkan cerita. Pertanyaan nomor 2, apa fungsi teks dalam komik? Jawabannya, fungsi kata-kata pada komik adalah untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Pertanyaan nomor 3, perhatikan gambar di buku Bu Pena halaman 58. Isilah teks percakapan pada balon kata sehingga menjadi komik yang menarik. Nah, contohnya seperti gambar ini ya. Anak-anak berkata, "Selamat pagi, Pak. Apakah Bapak akan pergi ke kebun?" Kemudian Pak Tani menjawab, "Selamat pagi juga, Nak. Iya, Bapak akan pergi ke kebun karena hari ini cerah." Pembelajaran 3 muatan IPS KD 3.1 dan 4.1, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Indonesia merupakan negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Tidak hanya memengaruhi kondisi ekonomi, negara maritim juga mempengaruhi kondisi sosial seperti pertukaran budaya. Ada dampak positif dan negatif akibat pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi sosial masyarakatnya. Dampak positif dari pengaruh kondisi geografis Indonesia adalah yang pertama, memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. Yang kedua, pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar daerah sehingga memperkaya keragaman budaya. Sementara dampak negatif dari pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi sosial masyarakatnya meliputi 1. Hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya luar. 2. Munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Bu Pena halaman 59, latihan muatan IPS KD 3.1. Pertanyaan nomor 1, mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim? Jawabannya, karena Indonesia memiliki perairan yang luas. Pertanyaan nomor 2, apa saja mata pencaharian masyarakat di sekitar perairan? Jawabannya, nelayan, petani garam, petani kelapa, pembudidaya mutiara, pedagang, atau pemandu wisata. Pertanyaan nomor 3, bagaimana cara kita ikut berperan dalam menjaga kelestarian kekayaan laut dan sumber daya alam Indonesia? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya, tidak mengambil ikan sembarangan di laut, tidak merusak terumbu karang, dan tidak membuang sampah sembarangan ke laut. Pertanyaan nomor 4, apa dampak positif dan negatif dari kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kondisi sosial masyarakatnya? Jawabannya, dampak positifnya memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat serta memperkaya keragaman budaya. Dampak negatifnya, hilangnya budaya asli serta munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1 menuliskan ide pokok dari teks. Ayo ingat kembali cara menentukan ide pokok
dari sebuah paragraf. Ide pokok dapat ditemukan di awal, tengah, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1, perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berikut nilai-nilai luhur dari setiap sila Pancasila. Sila ke-1, menunjukkan bahwa setiap warga negara berhak memeluk agama sesuai keyakinannya. Sila kedua menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sila ketiga menunjukkan setiap warga negara diharuskan mencintai tanah air serta menjaga persatuan dan kesatuan dalam keragaman suku, agama, dan budaya. Sila keempat menunjukkan setiap warga negara harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Sila kelima menunjukkan setiap warga negara harus memiliki sikap gotong royong dan peduli antar sesama. Bu Pena halaman 62, latihan muatan PPKN KD 3.1. Perintahnya adalah tuliskan sila-sila Pancasila yang sesuai dengan kegiatan berikut. Nah, yang A sudah jadi contoh ya, kita lanjutkan ke B. Perilaku B, Sony dan teman-teman memilih Jonas sebagai ketua tim sepak bola. Penerapan sila-sila dalam Pancasilanya, sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perilaku C, Maria mau berteman dengan Siti yang berbeda suku dengannya. Penerapan sila-sila dalam Pancasila, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Perilaku D, Komang dan teman-teman memberikan sumbangan kepada korban bencana alam. Penerapan sila-sila dalam Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Perilaku E, Fitri membawa roti cukup banyak dan membagikan kepada teman-temannya secara adil. Penerapan sila-sila dalam Pancasilanya, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian saja pembahasan hari ini. Shalom.